HP ketinggalan. Udah kunci motor. Lupa kacamata. Kompas, datang? Baru juga 5 menit kok, nggak lama. Iya sih. Udahlah, kita kerjain aja yuk, biar selesai. Mbak? Makasih ya, Mbak ya. Ini kan iya sih. Jadi sama kayak ini ya. Beda juga kan. Berarti ini beda dong. Ada, ini ada di sini. Kok apa ya? Kan ya dari ini rumah ini gitu. Aja. Nah, udah pindah kan? Kan menurut kamu kalau misalnya kayak gini gimana? Hah? Iya kenapa? Kamu kenapa sih nggak fokus gitu? Lagi ada masalah? Enggak sih, nggak apa-apa. Emang kenapa? Ini loh, kalau kita pakai konsep ini gimana? Bagus nggak? Tapi aja sih, aku bisa lebih simpel. Oh iya, materi yang kemarin yang aku suruh kamu cari udah ada belum? Kapan kamu nyuruh aku kayak gitu? Kemarin itu loh. Kamu gak pernah ngomong kayak gitu sama aku loh. Udah, jangan marah-marah gitu. Dia kan cuma nanya doang. Udahlah, kita cari sekarang aja. Ini namanya enak loh. Kamu cobain nggak? Oh ya? Iya, kamu cobain nggak? Cobain ya. Iya enak. Kamu cobain nggak? Enak loh. Enak kan? Enak banget loh. Enak banget loh. Udah yuk kita pulang dulu aja. Ya, udah beres gitu. Ya, Kita pulang guys. capek banget sih. Kamu marah kemana? Bukan aku. Dadah. Film.
Wah, udah rilis guys. Yes. Gitu, emang bagus sih tempatnya. Ya sih, aku juga suka. Tadi Sena kenapa sih jadi tiba-tiba kayak gitu? Gak tahu, aku juga kaget loh dia bisa tiba-tiba marah gitu sampai ngegebrak meja, terus dia bisa ketawa-tawa lagi gitu. Apa dia bipolar? Jangan gitu, mungkin dia ada masalah kali di rumahnya. Iya juga sih. Iya kali ya. Ya udahlah, kita pulang aja yuk. Ya udah yuk. Oh, berarti bisa jadi Hena tuh kayak gitu gara-gara mood swing. Udah, gak usah dipikirin. Naya, aku mau nanya deh. Kenapa? Karena Naya kan psikiater nih, tahu tentang gangguan-gangguan gitu nggak sih? Tahu? Kenapa emang? Jadi gini, aku tuh kan punya teman nih, dia tuh agak aneh gitu. Dia kadang suka tiba-tiba marah gitu, terus tiba-tiba senang lagi gitu. Terus apa ya, badannya tuh nggak bisa diem gitu loh, kayak kurang fokus gitu. Dan aku tuh waktu itu cari di internet, katanya itu gara-gara mood swing. Tapi pasti ada penyebabnya kan, Kak? Ya, dia bisa mungkin dari tekanan juga, mungkin ada alasan gitu, atau dia lagi ada masalah gitu kan, jadi membuat dia nggak fokus. Tapi dia gimana lagi jalan gitu aja, Ya gitu sih, kayak sering marah-marah. bener-bener kayak nggak bisa fokus gitu. Terus kayak badannya tuh nggak bisa diem dan kayak panik gitu gitu loh. Terus dia juga kemarin itu kan kita kerja kelompok dan tiba-tiba dia tuh marah dengan hal sepele dan itu sebenarnya salah dia sendiri. Ada sih beberapa gangguan di dunia medis gitu. Itu juga kayak penyakit ADHD. ADHD itu kayak penyakit perilaku, gangguan perilaku. ADHD singkatan tuh dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Jadi dia tuh benar-benar hyperaktif banget orangnya, terus emosinya tuh nggak terkontrol kayak gitu. Terus dia cepat marah kan, cepat sedih, terus cemas kayak gitu kan, emosi. Tapi kita nggak boleh diagnosis dia langsung ke ADHD. Jadi kalau misalkan emang dia butuh penanganan, bisa langsung aja ke konsul gitu, ke psikolog atau psikiater, itu boleh. Tapi kalau misalkan kita ngejudge dia ada penyakit ini, belum boleh. Kalau misalkan mau konsul, kasih tahu gejalanya dulu gitu ke dokter gitu, misalkan paling tanya dulu temannya. Tapi kalau ADHD itu bisa sembuh nggak sih? Kalau ADHD itu mungkin caranya dengan apa namanya, terapi kayak gitu, terapi psikoterapi, terus juga dikontrol sama obat kayak gitu. Kontrolnya kayak gitu sih. Kalau sembuhnya tergantung juga. Tapi dia udah minum obat belum? Obat, aku nggak tahu sih, aku nggak pernah lihat dia minum obat apa gitu. Tapi mungkin kalau misalnya dia gejalanya masih awal-awal gitu, boleh kok jadi langsung konsul, soalnya kan bagus malah, jadi kita menyadarinya dari awal. Langsung aja konsul kalau misalnya dia udah bener keterlaluan gitu, aktivitasnya benar-benar terganggu, terus kitanya juga, orang sekitarnya juga dia terganggu. Jadi ini langsung konsul aja biar pastinya tuh kayak gimana. Tapi gimana ya Kak, kalau aku nyuruh dia untuk konsultasi itu aku takut sama reaksinya dia gitu, nanti dia bakal kayak gimana? Ya sebenarnya, tapi kan kita sebagai teman, misalkan kamu sebagai teman tuh kayak ajaklah baik-baik gitu, tanya kenapa gitu. Kalau misalkan dia sadar kalau dia tuh lagi keganggu, dia juga pasti perlu bantuan dari orang sekitar kayak gitu. Oh, kalau misalnya konselingnya ke kakak boleh nggak? Boleh kok, tapi langsung aja datang ke rumah sakit dulu. Jadi deh, nanti coba aku tanyain. Yaudah deh Kak, kalau gitu aku mau kamar duluan ya. Ya. Oke. Kemarin nyampe sini kan? Oh iya sih. Ini tadi tuh Hena lagi sih. Iya ya, sekarang jam berapa? Lama banget. Udah kemarin ngerjainnya sedikit, sekarang telat. Kenapa sih dia? Kemarin mood swing. Kenapa sih? Ya Allah, baru dateng, pulang aja kali. Kenapa
gue datang juga udah marah-marah aja. Kita udah lama lo ngerjain ini, kamu baru datang seenaknya, kemarin ngerjain lama. Syukur-syukur aku datang ke sini daripada enggak sama sekali gimana? Udah lah, kita kerjain dulu. Apa sih marah-marah aja? Kemudian kamu telat-telat, kita udah mau beres. Ya mending kita gabungin tugas kita yang masing-masing kemarin yuk. Tugas kamu kemana? Sebelum ngerjain. Ya ampun, aku kan kemarin kamu udah ngerjain loh. Ya kan belum beres. Ya terus kayak gini gimana, mau gimana? Ya udah terus gak marah sih. Terus jadi sekarang. Kamu harus tanggung jawab dong, ini kan kesalahan kamu. Ya udah tinggal apa yang belum. Ya kita nungguin kerjaan kamu lah. Tapi udah beres semuanya emang. Emang kita udah Udah beres beres semuanya. kan? Kita udah beres, tinggal nungguin kamu aja. Ya udah sih nggak usah ngegas biasa aja. Kenapa? Ribet amat jadi orang. Jadi sekarang Udah mana? Kita punya mana? ya kamu bawa buku enggak? Terus ngapain kamu kesini? Niat gak sih datang ke sini? Ya udah sih emang kenapa? Gue pulang aja kalau kayak gini. Ya udah. Aneh dari kemarin. Kalau jangan ya udah. Akhirnya selesai juga. Harusnya tuh tugas kita cepet gak sih ngerjainnya, cuman gara-gara ada si Hena jadi lama. Ya tapi udahlah, yang penting tugas kita udah selesai ya. Senang banget gak sih ngerjain tugas gak ada Hena? Iya. Kamu pernah kepikiran gak sih kalau Hena tuh punya penyakit apa? Penyakit? Pernah sih, aku kepikiran kayaknya Hena bipolar gak sih? Kemarin itu aku nanya-nanya ke saudara aku yang psikiater, katanya kemungkinan besar Hena itu ada penyakit ADHD gitu. Hah? ADHD? Penyakit apaan? Penyakit kepribadian gitu, dan ciri-cirinya sama persis sama Hena loh. Ih, agak serem ya. Terus jauh-jauh nggak sih kita? Ih, jangan gitu, kata saudara aku, dia itu butuh support dari lingkungannya gitu. Mending kita bantuin dia deh. Oke deh, aku mau bantuin dia. Tapi caranya gimana? Pertama, mending kamu baikan dulu deh sama dia, biar nggak marahan gitu. Iya, nanti aku baikan deh sama dia. Terus habis itu, terus kita PDKT-an gitu sama dia, biar dia bisa terbuka sama kita, dia bisa lebih ngobrol gitu sama kita. Kalau dia ngamuk kayak tadi gimana? Enggak lah, kita suruh ya kita tenangin dulu aja dia, terus ajak dia dulu mau konsultasi gitu. Yes, amin deh, semoga. Udah deh, pasti pulang dulu ini ya, udah sore. Udah yuk. Buka aku. Kamu lewat mana? Aku lewat sini ya. Dadah. Hai Hen, Hai juga, kenapa? maafin aku ya, kemarin aku marah-marah sama kamu. Aku juga minta maaf ya yang kemarin. Aku juga salah kemarin itu banget kayak gitu. Iya, nggak apa-apa. Jadi sekarang kita baikan nih. Iya. Makasih ya. Oh iya, kalau kamu ada apa-apa kamu bisa cerita sama kita loh, jangan sungkan ya. Emangnya nggak apa-apa ya? Gak apa-apa dong. Nggak apa-apa lah, kita kan teman. Sebenarnya aku juga kemarin salah sih. Aku nggak usah nanya emosi aku. Aku sebenarnya capek langsung diri aku sendiri. Atau mungkin ada yang salah ya sama diri aku. Menurut kalian aku gimana sih? Apa kamu nggak mau coba gitu ke psikiater? Kemudian aku nggak normal gitu, hah? Bukan gitu, mungkin dengan kamu datang ke psikiater kamu bisa tahu apa yang salah sama diri kamu. Kamu juga bisa cari jalan keluarnya loh. Ah, nggak mau ah. Kata aku disangka waras lagi. Gini aja deh, saudara aku ada loh yang psikiater. Kamu mungkin bisa konseling sama dia. Kalau emang ada apa-apa, kamu gak usah khawatir, kan ada kita. Iya, jangan khawatir ya. Makasih ya kalian. Tapi nanti aku bakal pikir-pikir dulu ya. Nanti chat aku aja, atau kamu bisa bilang langsung juga bisa. Makasih ya. Silakan masuk. Ya, oke. Atas nama Hena, umur 21 tahun ya. Gimana kabarnya? Ya, baik ya. Nah, di sini
Hena ada beberapa yang sudah saya baca. Nah, mungkin keluhan-keluhan yang dialami cukup berat ya, nggak apa-apa. Mungkin kalau untuk datang ke sini itu bisa kayak diberi terapi kayak gitu. Jadi untuk gejala-gejalanya di sini tertulis mengalami gangguan hyperaktif, kurang fokus juga, sama emosi nggak stabil kayak gitu. Gak semua orang tuh gampang datang ke sini ya. Jadi kita sebagai pihak rumah sakit itu mengapresiasi datangnya Hena ke sini karena Hena menyadari gitu adanya keluhan, gejala yang dialaminya tuh tidak normal atau mengganggu keseharian, belajar kayak gitu ya. Nah, mungkin dari situ pasti ada penyebabnya sebelumnya. Nah, kurang lebih ini udah terjadi berapa tahun gitu perasaannya? 1 tahun. Udah cukup lama ya, 1 tahun. Kemudian kira-kira apa sudah sadar atau menyadari kalau misalkan penyebabnya tuh apa gitu? Penyebab dari awal dari ini? Sebenarnya belum sih, cuman mungkin karena faktor dari keluarga mungkin gitu ya, karena kan orang tua juga mungkin cerai gitu, terus waktu itu juga sering melihat mungkin ke KDRT kayak gitu, mungkin bisa jadi penyebab utamanya, mungkin ada situ. Oh, berarti 1 tahun yang lalu orang tua bercerai ya, jadi mereka berantem di depan Hena gitu ya. Betul. Iya. Nah, untuk itu untuk memfikskan ya, untuk mengetahui apa ada gangguan psikologisnya, itu ada beberapa tes yang harus diisi gitu ya. Nah, tesnya ini gak ada benar dan salah, jadi isi dengan apa yang dirasakan, kondisi apa yang dialami kayak gitu. Jadi kami beri waktu terbatas, tapi diusahakan untuk diisi semuanya sesuai dengan perasaan yang dialami, kondisi yang dialami kayak gitu ya. Ini ada beberapa lembar dan diisi ya dengan sebaik mungkin. Silakan. Isinya di mana? Isinya di belakang aja ya. Kasih ya. Silakan. Kak. Oh, sudah selesai ya? Ya, ini hasilnya udah. Oke. Hena. Oke, udah terisi semua ya berarti. Oke. Mungkin untuk hasilnya ini bisa diinfokan lebih lanjut ya, soalnya butuh waktu untuk menganalisisnya. Nah, waktunya ini kurang lebih 1 minggu. Jadi kami memberikan obat dulu penenangnya ya. Obatnya ini bisa dikonsumsi sesuai dengan aturan. Ini untuk menenangkan emosinya kita, moodnya kita, biar nggak terlalu cepat berganti dari misalkan dari senang tiba-tiba sedih gitu. Jadi untuk penenangnya dikonsumsi dulu. Nah, kemudian nanti seminggu kemudian Hena balik lagi ke sini untuk menerima hasil tesnya yang ini ya. Gitu. Oke, kita simpan ya. Kalau gitu boleh langsung. Makasih ya. Iya, sama-sama. Kamu kapan terapi lagi? Kita temenin deh. Paling minggu depan ya aku terapinya. Semangat ya. Semangat kan ya. Masih ada kita. Makasih ya. ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder adalah gangguan mental yang menyebabkan seorang anak sulit memusatkan perhatian serta memiliki perilaku impulsif dan hiperaktif. Hingga saat ini, penyebab utama ADHD belum diketahui secara pasti, akan tetapi kondisi ini diduga dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Selain terjadi pada anak-anak, ADHD juga dapat terjadi pada orang dewasa. Gejala utama ADHD adalah sulit memusatkan perhatian, serta berperilaku impulsif dan hiperaktif. Penderita tidak bisa diam dan selalu ingin bergerak. Orang yang memiliki ADHD juga mungkin bisa mengalami kesulitan belajar, misalnya susah membaca atau menulis. Di dalam video tadi diceritakan bahwa ada seorang perempuan bernama Hena yang mengalami gangguan ADHD. Ia mengalami gangguan ADHD dikarenakan faktor keluarga. Hena bilang orang tuanya sudah bercerai, dan sebelum mereka bercerai, ia sering sekali menyaksikan kedua orang tuanya bertengkar.
Hena memperlihatkan beberapa gejala umum dari gangguan ini. Yang pertama adalah kurangnya fokus. Hena sering sekali tidak bisa fokus dengan aktivitasnya, seperti saat keluar masuk rumah karena mengambil barang yang terus saja ketinggalan, dan Hena tidak bisa mendengar sautan dari teman-temannya. Lalu yang kedua adalah kesulitan untuk mengendalikan emosi. Hena cenderung mudah marah, senang, sedih. Bahkan ia mampu melakukan ketiganya dalam jangka waktu yang pendek. Gejala umum ADHD. Gejala ADHD umumnya muncul pada anak-anak sebelum usia 12 tahun. Namun, pada banyak kasus, gejala ADHD sudah dapat terlihat sejak anak berusia 3 tahun. ADHD yang terjadi pada anak-anak dapat terbawa hingga dewasa. Penelitian terkini menunjukkan bahwa gangguan disebabkan oleh kelainan di neurotransmitters atau bahan yang meneruskan gerak impuls saraf dalam otak. Pengobatan ADHD. Untuk meminimalisir efek ADHD, struktur dan rutinitas, terapi kelakuan yang diadakan oleh seorang psikolog yang terkadang digabungkan dengan pengobatan obat cukup untuk proses penyembuhan penderita ADHD. Obat psikostimulan adalah pengobatan obat yang paling efektif. Methylphenidate adalah obat psikostimulan yang paling sering diresepkan. Obat ini seefektif psikostimulan lain, seperti dextroamphetamine, dan mungkin obat ini lebih aman. Pencegahan ADHD. Anak dengan ADHD secara umum tidak menjadi terlalu besar kurangnya perhatian mereka. Walaupun mereka dengan hyperaktivitas cenderung untuk menjadi agak lebih tidak impulsif dan hyperaktif dengan usianya, tetapi kebanyakan remaja dan orang dewasa belajar menyesuaikan diri terhadap kurangnya perhatian mereka. Masalah lain yang muncul atau menetap di masa remaja dan kedewasaan termasuk prestasi akademis yang buruk, rendah penghargaan terhadap diri sendiri, kegelisahan, depresi, dan kesukaran dalam mempelajari perilaku sosial yang pantas. Penting mayoritas anak itu dengan ADHD menjadi orang dewasa produktif. Dan orang dengan ADHD kelihatannya menyesuaikan diri lebih baik bekerja daripada situasi sekolah. Tetapi, jika kekacauan tadi diobati dari masa kecil, risiko penyalahgunaan alkohol atau bahan lainnya, serta bunuh diri mungkin akan meningkat.